Sahabat sekalian, Habib Muhdor menyampaikan ceramah yang membuat isyarat keras tentang insiden yang sedang hangat dibicarakan. Rhoma Irama, Imaduddin, dan sahabat-sahabat tiba-tiba dilarang untuk menyelenggarakan acara di tanah kelahiran para wali. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang berdiri di balik larangan ini? Dan apa pesan tersirat Habib Muhdor? Timur Probolinggo ini aman, berkah, mawaddah warahmah, selama pembegal-pembegal nasab dan orang-orang Syiah tidak diberi izin di Jawa Timur ini, saudara-saudara. Tapi kalau Bapak beri izin ini orang-orang Syiah, pembegal-pembegal nasab ke Jawa Timur ini, jangan Bapak pikir kondusif lagi. Saya jamin Jawa Timur, Probolinggo berani tidak akan mungkin kondusif. Pasti akan terjadi konflik karena mereka menaburkan fitnah kepada para habaib, karena mereka menaburkan kebencian kepada para habaib. Ingat, fitnah di zaman ini tidak boleh dibiarkan. Fitnah harus dilawan. Baru fitnah itu akan sirna, baru fitnah itu akan hilang, saudara-saudara. Mereka pembenci para habaib, memutuskan Thariqah Sadah ala Ba'alwi, keturunan Ba'alwi. Dari mana referensi kitab tesis mereka itu? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahib al-taj wal-mi'raj wal-burq wal-alam, دافئ البلاء والوباء والمرض والعلم، جسمه طاهر مطهر مؤتر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظالم، أبي قاسم سيد الكونين شفيع الثقلين، سيدنا محمد بن عبد الله السيد العرب والعجم، محبوب عند رب المشرقين والمغربين، فيا أيها المشتاقون لنور جماله، فيا أيها المشتاقون لنور جماله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب، وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, pada siang ini kita berkumpul dalam munasabatul haul Habib Husin bin Hadi Al-Hamid Al-Husaini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan semuanya digabulkan hajatnya, mudah-mudahan semuanya bisa sampai Mekah, Madinah, Haji, Baitul Haram, Umrah. Dan saya yang muliakan, saya cintai segenap keluarga besar Al-Habib Muhammad Sadiq Al-Hamid Al-Husaini, khususnya Al-Habib Abdul Qadir bin Habib Muhammad Sadiq Al-Husaini. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan keberkahan zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Ta'ala, diberikan berkah keluarganya, mawaddah warahmah. Demikian juga segenap hadirin para habaib yang hadir pada siang ini, Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Balfaqih. Demikian juga segenap aparatur pemerintah, khususnya Bapak Dandim, Bapak Kapolres yang saya cintai. Demikian juga segenap pejabat pemerintah atau yang mewakili para habaib, para kiai yang hadir
pada acara haul pada siang ini. Mudah-mudahan semuanya dikumpulkan pula di surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, para keluarganya, demikian juga dengan sahibul haul Habib Husain bin Hadi Al-Hamid Al-Husaini. Amin ya rabbal alamin. Dan ilmunya sebagaimana kita dengar tadi biografi Al-Habib Husain, belajar ilmu agama, kemudian mengembangkan dakwanya sehingga masyarakat berani ini yang dahulunya brutal, anarkis, tempatnya bajingan, kembali ke jalan Allah Ta'ala berkat sahibul haul Habib Husain bin Hadi Al-Hamid Al-Husaini. Semua ini didapatkan dengan ilmu pengetahuan yang dapat menyejukkan hati. Habib Husain bin Hadi Al-Hamid Al-Husaini tidak mendapatkan makam ini secara instan, tidak. Tapi beliau belajar sebagaimana kita dengar dari guru-guru kita tadi. Sebagaimana kita dengar bagaimana Al-Habib Husain berguru, salah satunya kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Al-Habib Ahmad Pekalongan. Karena orang tidak akan mungkin bisa mulia di dunia ini kalau tidak dibekali dengan ilmu. Mong panjenengan setuju, para rabu setuju, mong tak di ilmu, tak muljah dengan ilmu, ana nempian berarti tak di nasib muljah pada dunia mereka. Lan tablughal majda hatta tal'aka sabra. Seseorang tidak akan mungkin dapat menggapai kemuliaan yang sempurna kecuali dia menelan pahitnya kesabaran, pahitnya dalam menyampaikan misi dakwah ilallah. Lihat bagaimana Habib Husain berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan penuh kesabaran, mengikuti datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saat ini masyarakat berani, aman, kondusif, tenang, adem, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita menginginkan ini terus-terusan seperti itu, betul? Betul. Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang saya hormati, Bapak lihat bagaimana tidak ada satupun ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Habib Husain mengundang permusuhan satu sama yang lain, tidak ada. Tidak ada satupun ajaran-ajaran dari Habib Husain mengajarkan dendam, mengajarkan kebencian satu sama yang lain, tidak ada. Habib Husain memaafkan orang-orang yang mendoliminya. Habib Husain mendoakan kepada orang-orang yang mendoliminya. Kita berharap Jawa Timur, Probolinggo ini aman, berkah, mawaddah warahmah, selama pembegal-pembegal nasab dan orang-orang Syiah tidak diberi izin di Jawa Timur ini, saudara-saudara. Tapi kalau Bapak beri izin ini orang-orang Syiah, pembegal-pembegal nasab ke Jawa Timur ini, jangan Bapak pikir kondusif lagi. Saya jamin Jawa Timur, Probolinggo berani tidak akan mungkin kondusif. Pasti akan terjadi konflik karena mereka menaburkan fitnah kepada para habaib, karena mereka menaburkan kebencian kepada para habaib. Ingat, fitnah di zaman ini tidak boleh dibiarkan. Fitnah harus dilawan. Baru fitnah itu akan sirna, baru fitnah itu akan hilang, saudara-saudara. Mereka pembenci para habaib, memutuskan Thariqah Saada ala Ba'alwi, keturunan Ba'alwi. Dari mana referensi kitab tesis mereka itu? Kalau mereka mengambil kitab dari Syajaratul Mubarakah, dari mana kitab Syajaratul Mubarakah ini mengambil kitab memutuskan Ubaidillah bin Ahmad Muhajir? Sampai sekarang tidak ada jawaban, saudara-saudara. Kitab yang tertua itu adalah kitab Abna al-Imam fil Misri wal Syam di abad keempat, dalam riwayat di abad yang kelima.
Tidak ada satupun ahli nasabah yang memutuskan nasab atau mengatakan kitab Abna'ul Imam fil Misri wal Syam itu adalah kitab-kitab palsu. Tidak ada satupun, kecuali oknum-oknum yang datangnya dari Banten ini, yang mereka sok-sok mereka ini ahli nasab, padahal mereka ini bodoh, tidak mengerti apa-apa. Mereka ini adalah orang-orang suruhan yang ingin mengacaukan NKRI, yang ingin menghancurkan NKRI dari dalam, saudara-saudara. Mereka punya kitab-kitab, semuanya kitab-kitabnya Wahabi. Bukan dari sekarang orang tidak percaya dengan para habaib, memutuskan nasab habaib. Dari dulu sudah ada. Mulai dari Syekh Mukri, Syekh Bimbas, Syekh Mukbil, dan kitab-kitab yang menjadi rujukan oknum-oknum yang dari Banten ini, semuanya adalah kitab-kitabnya Wahabi. Di Indonesia ini tidak berakidah Syiah, tidak berakidah Wahabi, tetapi akidahnya ahli sunnah wal jamaah, berjalan dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri-pendiri NU, sampai sekarang tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, saudara-saudara. Maka dari itu, biografi Habib Husain bin Hadi Al-Hamid dihidupkan untuk menggugah kita, untuk menyatukan hati kita dengan perjalanan beliau yang penuh dengan berkah. Lihat sampai lihat karomat dari karomatnya Habib Husain, begitu banyak. Keberkahan yang dimiliki oleh Habib Husain begitu banyak. Kecintaan Allah Ta'ala kepada Habib Husain bukan pada waktu hidupnya, pada waktu meninggalnya pun berbondong-bondong olan puluhan ribu datang ke tempat ini. Semua digerakkan oleh Allah Ta'ala. Karena mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah Ta'ala gerakkan manusia untuk mencintainya, saudara-saudara. Lihat permata Alawiyin seperti Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Tidak mungkin kalau dari nasab palsu menjadi orang wali min auliyaillah tantretan. Tidak mungkin kalau nasabnya itu palsu menjadi wali kutub seperti Habib Husain. Bermanfaat ilmunya, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Beliau bernasab sahih, Al-Habib Husain ibn Syekh bin Hadi bin Syekh Bakar bin Salim Al-Husaini, cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mengutip pesan dari pesan para salaf. Di situ tadi disebutkan bagaimanakah biografi Al-Habib Husain untuk tidak keluar dari perjalanan para salaf, untuk tidak keluar dari perjalanan para guru-guru kita. Habib Saleh Tanggul jauh-jauh hari mengingatkan, man la yutabi' salafu fi tariqah yadi'. Barang siapa orang yang tidak mengikuti perjalanan para sesepuhnya, dia akan hilang, dia tidak akan pernah tahu jalan. Jangan pernah sampai menyentuh ajaran-ajaran pembegal nasab dan pencaci maki para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau berpesan dan menerangkan dalam satu kitabnya. Beliau berpesan untuk para habaib. Ini ya, para habaib, hati-hati ya. Jangan sampai keluar dari perjalanan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jarok norok mencaci maki sahabat kanjeng Nabi, hati-hati. Mengterus selamat dunia akhirat. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau berpesan, man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wada'ah wa yafuru an-nabi siru ala ittiba' siru ma'a man raghib fi hubbi rabbi wa ta'ah khallil gadam bil fi'li wal imtina' aslafukum li bihin yahsul lakum al intifa' sadat akhlatul udma karim al wisa' tariquhum ma tara fi al khilaf aw niza'. Man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wadah. Barang siapa orang yang tidak berjalan dengan perjalanan para sesepuhnya, dia akan hilang, dia tidak akan pernah tahu jalan, dia akan tersesat.
Lalu Habib Ali berpesan untuk semuanya, terutama kepada para habaib. Wa ya furu'un nabi, hei keluarga Nabi, siru ala ittiba, ikutilah apa yang diajarkan oleh datuk-datukmu. Siru ma'amman raghib fi hubbi rabbi wa ta', khalil gadam bil fi'li wal imtina, aslafukum li bihim yahsulakumul intifa. Para salaf-salafmu ini, para sesepuh-sesepuhmu ini bermanfaat. Tariquhum ma tara fiha khilaf aw niza'. Perjalanan mereka tidak pernah mendapatkan konflik, tidak pernah mendapatkan pertentangan, tidak pernah kau dapatkan permusuhan. Sampai lihat bagaimana perjalanan Habib Hussein mengikuti para datuk-datuknya. Tidak pernah Habib Hussein mengajarkan permusuhan, tidak pernah Habib Hussein mengajarkan kebencian, tidak pernah Habib Hussein mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan kita Sada Alawiyyin, kita mendoakan pembegal-pembegal nasab, mudah-mudahan diberikan taubat oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberikan kembali ke jalan Allah Subhanahu Ta'ala, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Ta'ala, kembali ke jalan yang diridhain oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Yang terakhir saya pesankan di sini, supaya kita terus berjalan dengan apa yang diajarkan oleh para guru kita. Jangan sampai ikut-ikutan mencaci maki para habaib. Hati-hati, mereka punya kitab benar. Ada kitab-kitab Wahabi, 2 kitab itu ada. Tapi kitab para nasab ahli sunnah wal jamaah, lebih dari 200 kitab mengisbatkan Thariqah Sada Alawiyyin, mengisbatkan keturunan Alawiyyin. Tidak usah sampai dengarkan orang-orang pembegal nasab itu. Tidak usah sampai dengarkan orang-orang Syiah yang selalu mencaci maki sahabat Nabi. Kita ikut terus perjalanan Habib Hussein, insyaallah sampai mendapatkan barokah. Bukan hanya di dunia, sampai akan mendapatkan keberkahan di alam akhirat. Alamatnya orang mendapatkan berkahnya Habib Hussein, raja ila ahsanil hal, pulang dari tempat ini keadaannya lebih baik, keimanannya lebih bagus, solatnya lebih mantap, cintanya kepada akidah ahli sunnah wal jamaah lebih luas, cintanya kepada para habaib, para kiai lebih sungguh-sungguh, cintanya kepada ahli sunnah wal jamaah lebih benar-benar. Itu alamatnya orang yang mendapatkan keberkahan dari keberkahan sahibul haul Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua. Mudah-mudahan Indonesia diberikan aman oleh Allah, dijauhkan dari pengaruh pembegal nasab, dijauhkan dari mereka yang selalu mencaci maki sahabat Nabi dan istri-istri Nabi. Mudah-mudahan lampana para guru tertae lengah, mudah-mudahan lampana ke Hasim Asy'ari tertae lengah, mudah-mudahan lampana ke Hulil Bengkalan tertae lengah, mudah-mudahan lampana ke Hasan Ginggung tertae lengah, mudah-mudahan lampana ke Mino tertae lengah, mudah-mudahan lampana ke Hamid tertae lengah, mudah-mudahan lampana ke Hunain ke Hanan, para kiai ahli sunnah wal jamaah tertae lengah. Dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya terus nekuk lampanikah kangkui keselamatan kula panjenengan di dunia, lebih-lebih di alam akhirat. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadda minni wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.